Selamat pagi para kader orang muda dimanapun Anda berada. Hari ini tanggal 8 Maret. Judul dari materi kita hari ini adalah Anda punya anak, pimpinlah mereka. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Dari kitab Amsal bab 22 ayat 6. Para kader yang saya cintai dan saya banggakan, Tuhan memanggil orang tua untuk menjadi pemimpin bagi anak-anak mereka. Dan bagaimana caranya orang tua bisa menjadi pemimpin yang baik bagi anak-anaknya? Salah satu caranya adalah dengan berfokus pada 3 kata kunci berikut ini. Yang pertama, teladan. Abraham Lincoln berkata, ada satu cara untuk melatih anak memilih jalan yang mereka harus lalui. Dan cara itu adalah Anda sendiri menjalani jalan itu. Teladan yang baik lebih baik daripada 1000 khotbah. Apa yang Anda lakukan akan lebih berdampak pada anak Anda daripada semua nasihat yang Anda berikan padanya. Yang kedua, manajemen. Manajemen yang baik adalah kemampuan membedakan keunikan seorang anak dan mengajarinya tentang keunikan itu. Kita melatih seorang anak di jalan yang pantas baginya. Itu berarti kita harus menyesuaikan gaya kita bergantung pada kelebihan dan temperamen anak kita. Yang ketiga, kenangan. Kenangan lebih penting daripada benda. Perhatikan ayat yang kita dengarkan tadi. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang. Ini berarti anak-anak punya kenangan pada masa lalunya dan memegangnya terus sampai dia dewasa. Para kader yang saya banggakan, materi hari ini luar biasa. Saya suka 3 kata kunci yang diajarkan pada kita pada hari ini adalah sesuatu yang luar biasa. Bagi para kader yang sudah memiliki keluarga dan putra-putri, ini sangat cocok. Dan bagi yang belum berkeluarga, persiapkanlah kalau pada saatnya nanti Anda pun punya keluarga. Materi kita hari ini mengajarkan kepada kita bahwa memimpin dimulai dari keluarga kita. Kita harus bisa memimpin anak-anak kita terlebih dahulu sebelum memimpin kelompok yang lebih besar. Ada 3 kata kunci tadi yang diajarkan: teladan, manajemen, dan kenangan. Mari kita lihat satu-satu. Teladan. Kalau kita tidak bisa melakukan sesuatu untuk menjadi contoh bagi anak-anak kita, jangan pernah harapkan mereka mau mengikutinya. Keteladanan. Apa yang kita lakukan jauh lebih penting daripada 1000 khotbah seperti yang disampaikan tadi. Apa yang kita lakukan akan dituruti, akan diikuti dan diteladani oleh anak kita. Jauh lebih baik memberi contoh dengan apa yang kita lakukan daripada kita memberi nasihat. Yang kedua, manajemen. Sebagai orang tua harus mengerti dan paham betul bahwa anak-anak kita punya keunikan masing-masing. Saya memiliki 3 anak, 2 putri dan 1 putra. Mereka punya keunikan masing-masing. Dan setiap anak perlu didekati dengan gaya masing-masing. Hanya dengan cara itu kita bisa mendekati mereka. Kita tidak boleh kaku dengan gaya kita. Kita harus mengerti keunikan masing-masing anak-anak kita, orang-orang yang kita pimpin. Dan yang ketiga, kenangan. Ini luar biasa. Sejak kecil anak-anak saya mengalami banyak hal bersama keluarga. Kami ke gunung bersama-sama, kami ke pantai bersama-sama, kami ke laut bersama-sama, kami bersiarah bersama-sama. Semua dilakukan bersama-sama dan semua punya kenangan. Tapi kenangan yang paling indah adalah kebiasaan yang baik. Salah satu kebiasaan yang baik adalah berdoa bersama setiap malam. Bagaimana dengan kalau kita berada di tempat yang berbeda pada satu ketika? Saya pernah mengalami selama 5 tahun harus berpisah dengan keluarga, walaupun tidak sepanjang 5 tahun itu. Tetapi selama 5 tahun, hanya setiap 2 bulan sekali atau sebulan sekali saya pulang ke rumah saya. Kami berlima dalam keluarga, saya, istri, dan 3 anak. Pada saat itu kami harus terpisah dan menempati 4 kota secara bersamaan
karena tugas, dan karena tempat belajar. Tapi kami tidak pernah melewatkan doa malam keluarga setiap malam. Untung sekali bahwa teknologi sekarang sudah mendukung kebutuhan kita untuk berkomunikasi. Maka walaupun singkat, kami berusaha untuk berdoa bersama. Hal ini membekas dan terus dibawa. Anak-anak sudah besar sekarang dan mereka melakukan hal itu tanpa disuruh. Itu menjadi kenangan indah. Hal yang lain, mereka belajar apapun yang bisa diajarkan oleh orang tua, lakukan. Jangan tunggu orang lain yang mengajarkan. Mereka akan ingat bahwa, oh, ayahku, oh, ibuku yang dulu mengajari saya naik sepeda, yang dulu mengajari saya menyetir mobil, yang dulu mengajari saya bagaimana berpetualang di gunung, di hutan, di laut, dan sebagainya. Kita mulai belajar memimpin di rumah kita sendiri. Para kader, Anda semua dan juga saya dipanggil untuk melatih diri mulai dari rumah kita. Saya yakin Anda semua bisa mempunyai cerita hidup yang jauh lebih hebat, yang jauh lebih indah daripada saya. Anda hanya perlu mengulangnya dalam latihan setiap hari dan terus belajar. Para kader, pertanyaan kita hari ini, dengan cara apa Anda memimpin anak-anak Anda? Selamat belajar dan berlatih menjadi pemimpin yang baik mulai dari keluarga Anda. Tuhan memberkati kita semua. Amin.